kan kita ngomong tentang mimpi nih Om. Ada beberapa orang yang mimpinya tuh ketemu anggota keluarga atau teman-teman yang sudah ini yang kedua. Ya. Ini yang tadi kan mimpi dari Tuhan. Ya. Sekarang yang kedua, mimpi dari setan. Nah, mimpi dari setan itu selalu berhubungan dengan arwah orang mati. Ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan dari kehendak-Mu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat cara pribadi Tuhan. Dan nama Yesus diagungkan dan dimuliakan. Berkati Tuhan, berkati Griffin dan namamu dimuliakan Tuhan. Dan mendengar program ini dijamah di lawat Tuhan secara pribadi. Amin. Amin, amin. Nah, jadi hari ini kita mau berbicara tentang mimpi. Dan buat rekan-rekan sekalian yang menyaksikan lewat YouTube live, bisa juga taruh di kolom komentarnya jika ada pertanyaan-pertanyaan. Nah Om, jadi mimpi Om, menurut KBBI, definisinya adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Nah, Om, itu menurut Om Dautoni, mimpi itu seperti apa Om? Apa itu mimpi? Suaranya halo? Maaf, Greven, suaranya tadi hilang, Greven. Oh iya, apa-apa Om. Menurut apa tadi, Greven? Nah, menurut Om Dautoni, mimpi itu apa Om? Mimpi itu adalah orang berkata ada yang bunga tidur. Ya. Itu berbicara tentang alam bawah sadar. Ya. Nah, mimpi itu posisi orang dalam kondisi tidur kan, dan dia di alam bawah sadar. Nah, mimpi juga bisa dipakai Tuhan untuk berbicara tentang masa depan. Tapi mimpi itu ada 3, Greven. Mimpi itu ada 3. Pertama, mimpi dari Tuhan. Ya. Kalau mimpi dari Tuhan, itu pasti ya dan amin, dan ada damai sejahtera. Ya. Kedua, tidak ada hubungan dengan arwah orang mati. Ya. Yang kedua, tidak ada hubungan dengan arwah orang mati. Ya. Ketiga, itu ditanam dalam roh kita. Ya. Jadi hari, jam, tanggal, waktu mimpi itu tidak bisa lupa. Itu kebanyakan ditanam dalam roh kita. Itu mimpi yang dari Tuhan. Nah, contohnya itu adalah Nebukadnezar. Dia mendapat mimpi, dan yang bisa mengartikan mimpinya hanya Tuhan. Yaitu apa? Daniel. Sampai dia berapa hari gelisah karena terus terngiang dalam hidupnya. Betul? Ya. Ada juga Fir'aun mendapat mimpi. Jadi mimpi itu adalah di mana Tuhan memberikan masa akan datang nubuatan atau penglihatan. Yang ketiga. Yang keempat, nah ini kalau ini bicara tentang pengalaman pribadi, Greven. Ya. Nah, jadi bukan masalah doktrin ya. Pengalaman mimpi itu yang selalu kejadian itu adalah mimpi di antara jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Kenapa? Karena jam-jam itu waktu orang tidur lelap. Nah, kalau orang itu kebanyakan mimpi jam 9, jam 12 malam, apalagi siang, itu kebanyakan mimpi karena kebawaan atau kecapean. Ya. Tetapi ingat, kalau urusan Tuhan, mau ngasih mimpi jam berapapun, bisa. Karena Tuhan bekerja 24 jam. Lebih dari itu. Amin. Amin. Nah, tetapi pengalaman hidup saya, kalau mimpi itu di atas jam 12 malam. Sampai jam 4 pagi. Karena apa? Itu posisinya orang enak-enaknya tidur. Makanya ada yang namanya itu serangan fajar. Nah, serangan fajar itu kan jam 2, jam 3, orang enak-enaknya tidur. Ya. Nah,
Dan kalau mimpi dari Tuhan, pasti ada damai sejahtera, sesuai firman Tuhan, dan pasti terjadi. Ya, amin. Nah, ini pengalaman saya mimpi ya, Graven ya. Saya itu pernah mendapat penglihatan sampai saya tanya sama Pak Gilbert. Itu bulan Juni. Bulan Juni, antara mimpi dan tidak, saya dapat suara, Graven. Ya. Bahwa Tuhan mengutus malaikat maut dari Jakarta menuju Surabaya. Waktu itu suara, Graven. Nah, jadi bisa juga Tuhan tuh memberi kita suaranya lewat mimpi, Graven. Ya. Nah, di situ saya bingung, Graven. Karena kalau saya sampaikan itu geger. Pasti nanti saya dikatakan halusinasi, dikatakan gila. Bulan Juni itu saya telepon sama Pastor Gilbert, papinya Graven. Disampaikan tidak ya Pak Gilbert? Pak Gilbert berkata, sampaikan aja. Nanti reaksi publik gimana itu urusan belakang lah katanya. Kalau itu dari Tuhan pasti terjadi. Dan bulan Juli mimpinya lebih jelas lagi. Wow. Saya lihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus Jakarta menuju Surabaya. Dan saya melihat darah-darah martir itu menuntut keadilan. Di situ malaikat Tuhan itu menatap saya. Dan malaikat ini adalah malaikat yang dulu diutus Tuhan pada waktu di tanah Mesir tentang anak sulung. Jadi yang membunuhin anak-anak sulung. Dan itu kan setiap pintu dikasih ambang-ambang pintu dengan darah anak domba. Betul, Graven? Ya. Dengan apa, Graven? Dengan apa tadi, Om? Darah apa? Dengan darah anak domba. Ya. Nah, kedua, mereka diam dalam rumah. Ya. Pada waktu malaikat Tuhan itu berjalan. Nah, tidak keluyuran. Bahkan di Alkitab dikatakan anjing aja takut melonglong, betul? Takut. Ya. Karena malaikat Tuhan berjalan di situ. Nah, di situ Tuhan memberi hikmat saya bahwa selama 3 bulan malaikat maut ini akan berjalan dan diberi otoritas penuh dan seizin Tuhan dari Jakarta ke Surabaya. Nah, waktu itu saya sampai 2 malam tidak bisa tidur. Akhirnya saya ambil keputusan untuk menyampaikannya. Tetapi sebelum itu, bulan Juni itu, saya sudah mendapat suara Tuhan dari mimpi juga dan suara langsung. Nah, tak sampaikan ke Pak Gilbert. Pak Gilbert pasti ingat itu, Graven. Ya. Nah, dan saya bingung mau nyampein tidak. Akhirnya sampai mimpi lagi sampai 2 kali, Graven. Mau tidak mau saya sampaikan, Graven. Dan sekarang banyak yang meninggal. Banyak yang mati. Betul nggak, Graven? Ya, betul, Om. Dan sekarang ini, Graven, di mana kita berdoa sungguh-sungguh, meminta sama Tuhan, supaya Tuhan memerintahkan malaikat maut itu menurunkan pedangnya, disarungkan pedangnya. Ya. Supaya ini berhenti, Graven. Ya. Betul? Betul, Om. Kita berkata kalau kita berseru di dalam nama Yesus, berdoa di rumah Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Betul? Amin. Amin. Makanya sekarang ini sudah waktunya bukan berdebat, bukan ribut-ribut. Berdoa minta sama Tuhan supaya malaikat maut itu kembali ke asalnya. Amin. Dan menyarungkan pedangnya supaya ini bisa selesai. Betul nggak, Graven? Betul, Om. Betul. Betul, Graven? Ya, betul, Om. Nah, jadi selama 3 bulan ini lebih baik gimana? Diam di rumah, jangan keluyuran. Kalau itu kerja, terpaksa, Graven, ingat protokol kesehatan. Ya. Kadang tuh orang itu hanya pakai masker aja,
lupa enggak pakai seperti ini, Graven. T-shirtnya mana? Ini baru diambilkan. Nah, ini penting juga, Graven. Oh iya, face shield ya, Om. Iya. Sama nyemprot udaranya, Graven. Ya. Kenapa nyemprot udaranya? Ingat, kadang orang itu berfokus di hidung. Ingat, virus bisa masuk lewat mata, Graven. Ya. Ya, betul. Menurut Graven gimana? Ya, Om. Setuju, Om. Berarti nah, makanya saya ini Om, mimpi itu udah dari kapan, Om? bulan Juni. Dari bulan Juni tahun berapa, Om? Bulan Juni 2021. Oh, iya, sebulan yang lalu berarti ya, Om? Saya itu bicara sama Pak Gilbert. Ya. Pak Gilbert ngerti itu, Graven. Ya. Nah, dan apa yang terjadi, Graven? Dan waktu itu kalau saya sampaikan mimpi ini, pasti dianggap orang gila, Graven. Nah, halusinasi, tukang kibul, bohong, kan serba susah, Graven. Ya. Nah, Pak Gilbert beritahu saya, udah sampaikan aja Daud pesan Tuhan itu. Jadi saudara, jangan hanya pakai masker, harus pakai apa? Face shield, ya, Om. Dan sering nyemprot udara. Pakai apa? Antivirus. Jelas? Ya, jelas, Om. Karena apa? Virusnya itu di udara, Graven sekarang ini. Ya. Jadi harus disemprot-semprot juga. Kita gunakan protokol kesehatan yang ketat. Kenapa, Graven? Ya. Karena malaikat maut ini dari Jakarta menuju Surabaya. Nah, tapi ingat jangan ketakutan. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, ingat, saudara olesi dengan minyak urapan di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap ambang-ambang pintu dikasih tanda minyak urapan milik Tuhan, diam di rumah, jangan keluyuran. Nah, kalau yang sakit percaya, Tuhan mendengar doamu, engkau ditolong Tuhan, disembuhkan. Amin. Amin. Nah, Om. Amin. Amin, Om. Om ditolong dari Tuhan dan di apa? Graven disembuhkan. Om Dautoni. Ini yang pertama, mimpi dari Tuhan. Nah, Om, dari mimpi, berdasarkan mimpi Om Dautoni, kira-kira ada tanda-tandanya kapan menurun atau kapan selesainya, Om? Saya tidak dikasihnya diberitahu bahwa malaikat Tuhan itu berjalan Jakarta Surabaya selama 3 bulan. Oh, oke. Selama berapa? 3 bulan. Berjalan-jalan Jawa. Di Pulau Jawa, dan itu malaikat Tuhan itu ada di awan-awan dengan pedang terhunus. Ya. Nah, saya kan sangat sedih, Graven. Ya, Om. Murid saya yang terbaik meninggal. Sahabat saya yang terbaik meninggal. Nah, itu Graven. Ya, jadi Om. Ini pengalaman ini saya bagikan sama Graven. Ya. Gimana, Graven? Ya, Om. Om juga harus sangat menjaga protokol kesehatan ya, Om. Soalnya kita semua sangat diberkati dari Om Dautoni. Nah, makanya kan saya ini berdoa supaya malaikat Tuhan itu menurunkan pedangnya, Graven. Ya. Yaitu apa? Menyarungkan pedangnya supaya pedangnya itu diturunkan, Graven. Ya. Diturunkan, disarungkan, dan kembali ke tempat asalnya. Betul? Betul, Om. Nah, itu 3 bulan. Nah, itu mimpi dari Tuhan, Graven. Itu sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Ya. Ada cerita lagi, Graven. Cerita apa, Om? Nyata nih, Graven. Ya. Ada seorang bapak. Ya. Seorang bapak punya anak. Anaknya ini kena corona. Ya. Anaknya kena corona.
Dan ada roh ketakutan yang bikin dia takut sekali tentang kematian, Graven. Pokoknya tentang sesuatu yang terburuk lah pokoknya. Nah, bapaknya ini minta doa. Lewat Zoom gini nih, Graven. Ya. Tiba-tiba saya ngelihat, tahu enggak dalam penglihatan itu, Graven? Ya. Saya lihat malaikat maut tepat di belakangnya dia. Waduh. Nah, waktu malaikat maut di depannya, di belakangnya dia, waktu di Zoom saya lihat, kan Zoom kan berhadapan gini kan. Om, nah, Om merasa atau melihat gitu, Om? Melihat. Karena kayak apa bentukannya dia, Om? Enggak jelas, tetapi ini kayak ini kayak bayangan gitu, sus gitu tuh. Oh, ya. Langsung ada berdiri gini nih, mandang saya. Nah, memandang saya gini. Ya. Terusan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini anaknya kawan saya. Jangan sampai malaikat maut mengambilnya. Ya. Karena engkau meminta aku diutus harus melewatinya. Nggak jadi, Michael. Waduh. Kalau saya nggak ada kan, Om, di belakang, Om? Nggak ada, Om. Jadi malaikatnya maut sudah di belakang gini nih. Tinggal ambil aja udah. Oh. Wah, gini nih. Udah tinggal ambil aja udah. Nah, terusan saya doa sama Tuhan. Di Zoom itu saya berdoa, kan? Ya. Dan anaknya udah kayak ketakutan gitu. Tuhan, aku mohon anak ini kau selamatkan, kuatkan dari malaikat maut. Tiba-tiba nih malaikat mautnya natap saya. Malaikat mautnya ngomong apa? Karena engkau meminta, aku harus lewatkan. Wow. Jadi yang memerintahkan Tuhan supaya dia lewat. Lolos hidup ya, sampai sekarang. Oh. Kalau kita zoom saking ayahnya sukacita. Saking sukacitanya, ya. Ayahnya ngasih berkat saya, Graven. Waduh. Banyak, Graven. Dia ngomong, anakku selamat. Nah, Om, kan kita ngomong tentang mimpi nih, Om. Ada beberapa orang yang mimpinya tuh ketemu anggota keluarga atau teman-teman yang sudah ini yang kedua. Ini yang tadi kan mimpi dari Tuhan. Sekarang yang kedua, mimpi dari setan. Nah, mimpi dari setan itu selalu berhubungan dengan arwah orang mati. Ya. Kedua, itu pun juga ditanam dalam roh kita. Hari, tanggal, jam, waktu tidak bisa lupa seumur hidup. Hari, jam, tanggal, waktu itu tidak bisa lupa seumur hidup, Graven. Ya. Jelas, Graven? Jelas, Om. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tidak ada damai sejahtera. Nah, dan jamnya pun juga sama. Jam 12 sampai jam 4 pagi. Makanya kalau zaman dulu cari nomor togel, nomor buntut, minta nomor sama setan, itu kan di kuburan datangnya malam-malam tidur. Jadi kalau mimpi yang berhubungan dengan roh orang mati, roh set, itu adalah mimpi setan, itu dari setan, Graven. Oh, jadi semua yang ada anggota keluarganya yang telah meninggal atau sahabatnya yang telah meninggal itu pasti dari setan, Om? Iya. Oh, gimana kalau anggota keluarganya menyarankan kayak di mimpinya nih ya, Om, misalnya di mimpinya anggota keluarganya misalnya sudah meninggal terus ngomong ke dia, oh jangan lupa baca Alkitab ya, gitu, sesuatu yang positif itu mungkin nggak, Om? Setan itu bisa menyamar apa saja, Graven. Ya, setuju, Om. Nah, dan yang ketiga, mimpi dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita mimpi kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, itu mimpi tanda kecapean. Oh, iya. Nah, sering mimpi tapi sering lupa, itu enggak ada artinya. Oke, udah jelas, Graven? Jelas, Om. Jelas. Berarti udah pasti kalau
ada 3 ya Om tadi yang Om jelaskan. Nah, gimana kalau mungkin rekan-rekan ada baru kemarin mungkin baru mimpi terus ketemu anggota keluarganya yang sudah meninggal di mimpinya, cara membebaskannya itu gimana Om? Itu harus dipatahkan kutuknya, namanya kutuk alam kubur, Graven. Kutuk alam kubur ya Om? Ya, doanya gini, darah Yesus hancurkan kutuk alam kubur. Oh ya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk alam kubur. Darah Yesus hancurkan kutuk roh nenek moyang. Ya. Nah, demi nama Yesus segala roh jahat keluar. Oke, Graven, sekarang tanya jawab 5 orang ya. 5 orang ya. Ya Om, ini ada yang nanya. Saya dari Juvenal Hornai. Saya sering bermimpi-mimpi yang sama terus jadi kenyataan. Tapi anehnya kenapa mimpi itu sekarang jadi masalah besar untuk saya? Nah, itu harus diuji, Graven. Bisa-bisa itu serangan kuasa gelap, harus hati-hati. Ya. Diuji dulu itu dari Tuhan atau bukan. Itu nomor 1. Ya. Oke, lanjut, Graven. Oke. Selanjutnya, Shalom Pak Pendeta, saya mau tanya, saya pernah didatangi keris berwarna biru, jaraknya dekat sekali, kira-kira 2 jengkal. Kira-kira itu datangnya dari mana, Pak? Ya, pasti setan. Pasti setan ya, Om? Pasti setan. Ya. Kan Tuhan tidak pernah ngasih jimat. Nah, ini juga Om, ada pertanyaan dari Stevian Chandra. Mohon maaf Pak, bagaimana Bapak Dautoni bisa membedakan mimpi itu? Yang Anda lihat itu adalah benar-benar malaikat Tuhan yang asli, bukan iblis. Karena iblis bisa menyerupai apa saja. Graven, Om Daud ini kan dari kecil ketemu setan. Iya, betul Om. Yang tahu tentang setan adalah bekasnya temannya setan. Ya. Om Dautoni udah akrab banget. Saya kan kalau bukan akrab lagi, hoping dulunya. Ya, sekarang musuh. Kan saya kan begitu melihat kuasa gelap udah tahu dari getarannya aja udah terasa, Graven. Ya, karena dulu kan terlatih di situ. Lanjut. Ya, sempat kenal ya Om. Sempat dekat, berarti mungkin minggu depan bisa Om ajak ke Zoom-nya Om. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya dari PC. Akhir-akhir ini mimpi buruk terus. Apa mungkin karena saya sedang cemas? Mimpinya gimana? Apa kadang ingat, kadang lupa? Kalau kadang ingat, kadang lupa, itu karena kecapean atau kejiwaan. Kalau ini cek dulu. Ya. Oh ya. Ya. Kalau ini Om, mimpi giginya jatuh. Jangan dipercayai sekalipun mimpimu giginya rontok. Hanya mimpi. Hanya mimpi ya. Jadi nggak usah ke dokter gigi ya Om. Om, jadi dari semua mimpi-mimpi Om Dautoni, yang mana yang Om paling gak bakal pernah lupa? Yang paling ngesan? Yaitu pada waktu sekolah Alkitab, Tuhan ngasih saya penglihatan dalam mimpi bahwa saya khotbah di antara puluhan ribu manusia. Wow. Dan itu terjadi waktu saya khotbah di KKR di berbagai tempat di Sumatera, sama Pastor Gilbert Lumaindong sama papinya Graven. Nah itu pengalaman hidup tidak bisa lupa, Graven. Wow. Dan tahu enggak, Graven? Waktu kecil, Graven ya. Ya. Ini kenangan masa kecil saya, Graven. Kenapa falsafah hidup dalam hidup saya itu tidak bisa hilang. Sampai sekarang falsafah hidup yang diajarkan kakek saya, guru saya, sampai sekarang masih ada dalam hidup saya, Graven. Ya. Falsafah hidup, artinya pesan pada waktu
beliau Graven. Oh, iya. Ini kata-katanya seperti ini, Graven. Kekuatan yang terhebat bukan ada di tanganmu, tapi kekuatan yang terhebat adalah di hatimu. Wah. Yaitu semangatmu, pengharapanmu, ketekunanmu, dan tidak menyerah dalam situasi apapun. Dan itulah kekuatan terhebat hatimu, hati pedang. Wah, luar biasa, Om. Itu kata-kata dari kakek saya waktu saya masih kecil, Graven. Ya. Nah, ini Feli yang bisa bahasa Inggris. Feli sini bahasa Inggrisnya ini, Graven. Ini tak suruh hafalin. Coba. Ya. Halo. True power does not. Hello. Hi. True power does not lie on your kekuatan yang terhebat. the greatest power. Kekuatan yang terhebat. The greatest power. Bukan di tanganmu. Is not in your hands. Tapi kekuatan yang terhebat. But the greatest power. Adalah di hatimu. Is in your heart. Yaitu pengharapanmu. Which is your hope. Semangatmu. A fighting spirit. Ketekunanmu. Your perseverance. Dan tidak menyerah. And to never give up. Pada situasi apapun juga. In whatever situation there is. Itulah kekuatan hatimu. That is the strength of your heart. Hati pedang. The heart of a sword. Kekuatan yang terhebat. The greatest strength. Adalah di hatimu. Is in your heart. Wow. Gimana, Graven? Keren, aku ulangin lagi, Om. True power, the greatest power does not lie in one's hands, but the greatest power lies in the heart, which is your hope, fighting spirit, perseverance, and to never give up in whatever situation that is. That is the strength of your heart. Wah, keren banget. Itu quotes of the day, Om. Keren banget. Keren banget. Keren. Itu quotes of the day, Graven? Keren. Apa quotes of the day gimana? Jadi kekuatan terbesar tidak ada di tangan manusia, tapi ada di hati, yaitu semangat, tidak pernah menyerah. Keren banget, Om, kata-katanya, Om. Top. Itu guru saya, Graven. Sejak usia 9 tahun, saya itu setiap jam 9 malam saya duduk dan mendengarkan pesan-pesannya beliau, Graven. Oh, iya. Dan dia selalu ngomong bahwa kekuatan yang terhebat bukan ada di tanganmu, tapi ada di hatimu. Wow. Setuju, Graven? Setuju, Om. Setuju banget. Setuju. Coba, Graven bahasa Inggrisnya apa? Coba, mau dengar. Setuju, Om. Well, tadi coba. Tadi, the greatest power does not lie in one's hand, but the greatest power lies in the heart. Nah, itu, Om, awalnya. Ya. Kekuatan hati. Ya. Om dulu pas Om dulu di dunia gelap itu, Om itu masih ingat nggak, Om, mimpi Om kalau pas tidur? Lupa udah. Udah lupa semua ya, Om. Karena kan saya pernah hilang ingatan setahun karena kalah sama papi ini, Graven. Iya. Gimana, Graven? Ya, setuju banget, Om. Luar biasa. Oh, ini, Om, ada yang nanya, Om, dari maaf Pak Daud, mau bertanya, saya mimpi berbahasa roh melawan iblis, sedangkan saya belum mempunyai karunia berbahasa roh. Artinya apa ya, Pak? Ya, diuji dulu, berarti ada doa peperangan itu. Ada doa peperangan, berarti sekitar situ ada setannya gitu. Oh. Doanya gimana, Om? Apalagi? Ya. Berarti kalau itu doa peperangan ya darah Yesus
Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus segala roh jahat keluar. Ya. Graven? Yes. Graven? Yes. Semua yang ikut di Zoom, ikuti kata-kata saya ya. Ya, dan ya. Tulis juga berarti ya di kolom komentar, Om. Iya, ditulis ya. Iya, ditulis, Om. Kekuatan yang terhebat bukan ada di tanganmu. Nah, tapi kekuatan yang terhebat adalah di hatimu, yaitu harapanmu, semangatmu, ketekunanmu, dan kekuatan yang tidak menyerah itu apa? Yaitu kekuatan hatimu, hati pedang. Ya, setuju Graven? Setuju, Om. Kekuatan pedang. Nah, coba rekan-rekan kamu hebat tulis bahasa Inggrisnya Graven. Coba ulang sekali, boleh minta tolong ulang sekali lagi, Om. Kekuatan yang terhebat bukan ada di tanganmu, tapi di hatimu. Di hatimu, yaitu harapanmu. Yaitu harapanmu, semangatmu, ya, ketekunanmu, dan tidak menyerah dalam kondisi situasi apapun. Itulah kekuatan hati, hati pedang. Wow. Nah, top. Heart of a sword. Haleluya. Oke, Graven. Ya. Selesai dulu ya. Kita doa, Om. Ya. Kita doa, Om. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebas dari kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Roh setan, roh jahat. Demi nama Yesus HaMashiach. Amin. Oke, Graven. Thank you, Om.